membangun panti dan pondok, membangun kebahagiaan. Mbak, iya, setelah ini Mbak mau menjalani hidup yang seperti apa? Hayati sedikit terengah saat mendengar pertanyaan Lena. Pasalnya, tiba-tiba saja Lena mengajukan pertanyaan serius di tengah-tengah kegiatan bersih-bersih mereka. Hayati menghentikan kegiatan menyapunya. Ia jadikan sapu di tangannya sebagai tumpuannya berdiri, sedikit memasang ekspresi penuh tanya pada Lena, sedangkan yang ditatap hanya menampakkan ekspresi antusias menanti jawaban yang akan ia dengar. Kenapa tanya hal seperti itu? Sebelum menjawab, Hayati ingin memastikan apa tujuan Lena bertanya demikian. Aku penasaran, Mbak. Habisnya hidup Mbak itu banyak cobaannya. Jadi kalau Mbak bisa memilih, Mbak mau punya kehidupan yang seperti apa? Kini Lena ikut meletakkan kain lap jauh dari tangannya. Kegiatan bersih-bersih kedua wanita itu lantas terhenti. Bibir Hayati seperti otomatis ditarik melengkung. Saat membicarakan mengenai kehidupan, ia bahkan tidak berani berandai-andai untuk punya kehidupan yang bahagia dengan banyak orang yang sayang padanya. Hayati takut kalau pengandaiannya berbanding jauh dengan kehidupan nyatanya. Ayo Mbak, bebas buat kehidupan semau Mbak, kehidupan yang Mbak inginkan. Rupanya Lena tidak main-main dengan pertanyaannya. Maka kini Hayati mulai membayangkan kehidupan seperti apa yang sebenarnya ia inginkan. Apakah seperti kehidupannya yang dulu, yang selalu mengalah untuk kebahagiaan orang lain, meski ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Kehidupannya yang dulu ia habiskan dengan bekerja dan bekerja, menyanggupi semua pekerjaan yang ditangguhkan padanya tanpa prasangka sedikit pun. Meski pada akhirnya ialah yang menerima berbagai prasangka saat ada sedikit saja kesalahan dalam pekerjaannya. Mbak mau semua orang bahagia. Akhirnya Hayati menyuarakan keinginannya. Lena berhasil membuat titik terdalam hati Hayati tersentuh sehingga Hayati mau mengucapkannya. Mbak mau semua orang di sekitar Mbak itu bahagia dan merasa tidak terganggu karena kehadiran Mbak. Dan satu lagi yang paling penting, Mbak mau jadi orang yang bermanfaat buat orang banyak, Lena. Lena kagum, sungguh semua perkataan Hayati bagi Lena itu luar biasa. Hanya sederhana, namun begitu berarti. Tadinya Lena pikir kalau Hayati akan mengatakan kalau ia ingin punya bapak, saudara, suami, dan anak yang sayang padanya. Namun tidak, keinginan Hayati lebih sederhana dari itu semua. Tidak biasanya Ustadz Yajid tidur larut malam seperti ini. Dari tadi beliau bergerak gelisah mencari posisi ternyaman untuk tidur. Haris yang ada di sebelahnya menyadari kalau ada yang tidak biasanya dengan bapak mertuanya ini. Kenapa, Pak? Haris bangun dari tidurnya. Duduk menghadap ke arah Ustadz Yajid yang kini juga berusaha bangkit. Bapak jadi kepikiran sama Hayati. Benar kan? Memang ada suatu hal yang membuat sang Ustadz resah hingga tidak bisa tidur. Yang tadi sore ya, Pak. Jadi tadi sore sebenarnya Ustadz Yajid dan Haris mendengar semua pembicaraan Hayati dan Lena.
mulai dari bagaimana Hayati hidup hingga bagaimana kehidupan yang diinginkan wanita itu. Iya, Bapak ingin keinginannya terwujud. Anak itu sudah banyak berkorban sampai detik ini. Sholat subuh pagi ini terasa berbeda. Salah satu anggota keluarga itu menjadi pendiam tiba-tiba. Dari tadi selepas zikir bersama sampai saat ini, Hayati masih diam, belum mengeluarkan suara sedikit pun. Sesekali ia menghela nafasnya kasar, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam benaknya. Lena yang peka terhadap hal-hal kecil di sekelilingnya paham dengan perubahan sikap Hayati. Awalnya Lena tidak begitu memedulikannya. Ia pikir bukan suatu hal yang serius. Namun sampai jam makan siang tiba, Hayati masih tetap seperti itu. Siang itu di kebun, Lena mendatangi bapaknya yang sedang menabur pupuk. Sebagai tanda bahwa Lena sudah selesai menyiapkan makan siang mereka. Pak, makanannya sudah siap. Iya, Nduk, terima kasih. Itu kamu panggil dulu suamimu, perintah Ustadz Yajid sambil menunjuk ke Haris yang juga tengah menabur pupuk di seberang sana. Pak, bukannya bergegas menghampiri suaminya, Lena justru berdiri sambil menatap lekat-lekat bapaknya. Kenapa, Nduk? Sang Ustadz mulai paham kalau ada hal yang lain yang ingin disampaikan oleh anaknya itu. Itu, Pak. Ada apa? Sini bilang sama Bapak. Mbak Hayati, Pak. Lena rasa ada yang beda sama Mbak Hayati hari ini. Beda bagaimana? Dari tadi pagi Lena perhatikan Mbak Hayati diam saja, Pak, seperti ada yang sedang dipikirkan. Kemudian Ustadz Yajid mengangguk paham dan menyudahi kegiatan menebar pupuknya. Ya sudah, kamu tenang aja. Nanti Bapak coba bicara sama Hayati ya. Pantas saja banyak orang yang kagum dengan segala perkataan Ustadz Yajid. Perkataannya begitu menenangkan. Saat sang Ustadz bilang untuk tidak khawatir, maka terasa seolah permasalahan akan segera bertemu dengan solusinya. Ustadz Yajid bersahaja karena perkataannya. Sore hari di rumah Ustadz Yajid memang selalu terasa menenangkan. Semburat kuning dari matahari yang mulai tenggelam membuat langit tampak indah. Hayati suka memandangi langit sore seperti ini. Sore ini ia duduk di belakang rumah sambil menemani matahari yang sedang berjalan pulang, memastikan perjalanan sang matahari lancar sehingga bulan bisa menggantikan tugasnya. Ustadz Yajid melihat wanita yang sudah beliau anggap sebagai putrinya. Sebagai putrinya itu dari pintu belakang rumah. Memang benar perkataan Lena tadi, ada yang beda dari Hayati hari ini. Tatapan matanya seolah sedang menerawang jauh entah kemana. Dan ia sering menghela nafas panjang, mirip seperti yang dilakukan orang-orang saat mereka sedang punya masalah. Maka Ustadz Yajid menghampiri Hayati dan duduk berhadapan dengannya. Hayati terkejut dengan kedatangan sang Ustadz yang tiba-tiba. Loh, Bapak kesini? Iya, Bapak mau bicara sama kamu. Ada apa ya, Pak? Hayati jadi sedikit panik. Sepertinya Ustadz Yajid mau bicara hal yang serius saat ini. Seharusnya Bapak yang tanya, kamu ada apa, Nduk?
Ya nggak ada apa, Pak. Dok, Bapak sudah bilang kalau kita ini keluarga kan, jadi Bapak mau kamu lebih terbuka lagi. Ustadz Yajid sangat sabar menghadapi Hayati yang masih enggan mengatakan keadaannya yang sebenarnya. Namun setiap perkataan sang Ustadz sebenarnya sudah cukup membuat Hayati percaya dan ingin mengatakan semuanya, semua yang sedang ia resahkan. Ya sudah, kalau kamu belum mau bilang, tapi nanti bilang ya, agar kita semua bisa bantu kamu, Dok. Putus Ustadz Yajid, kemudian beliau bersiap hendak bangun dari duduknya. Pak, bukannya beliau menyerah untuk membujuk Hayati agar mau bicara, namun beliau hanya memberikan waktu lebih sampai nanti Hayati nyaman untuk bercerita. Pak, sebenarnya saya kepikiran sama pertanyaan Lena kemarin. Ustadz Yajid tersenyum simpul dan kembali membuat dirinya nyaman duduk di hadapan Hayati. Lanjutkan, Dok, Bapak dengarkan. Kemarin Lena tanya, Pak, kehidupan seperti apa yang saya inginkan. Lalu saya bilang, saya mau punya kehidupan di mana semua orang bahagia dan saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Lalu apa masalahnya? Sekarang saya jadi benar-benar mendambakan kehidupan yang seperti itu, Pak. Kali ini nada bicara Hayati syarat akan keputusasaan. Ustadz Yajid heran. Keinginan semulia itu kenapa Hayati malah bimbang? Dok, kenapa kamu bimbang? Keinginanmu itu mulia, tidak ada salahnya. Mau bagaimana lagi, Pak? Saya tidak mungkin bisa punya kehidupan yang seperti itu. Keberadaan saya saja membuat orang lain tidak nyaman. Bagaimana bisa saya membuat orang lain bahagia? Dengarkan Bapak baik-baik ya. Kita memang tidak bisa membuat semua orang suka dengan kita. Rasul saja punya banyak orang yang memusuhi beliau, bahkan pamannya sendiri. Namun beliau tidak pernah menyerah untuk berdakwah, untuk mewujudkan keinginannya. Sama halnya seperti kamu tidak bisa paksa semua orang suka denganmu. Ikhlaskan saja, ingat saja lebih banyak orang yang suka denganmu dibanding yang tidak suka. Tanpa disadari air mata Hayati menetes. Semua perkataan Ustadz Yajid benar dan Hayati tahu itu. Namun kekhawatiran dalam dirinya lah yang membuatnya takut. Selama ini ia hidup dengan banyak persoalan, entah itu dari keluarga atau lingkungan kerjanya. Dan yang paling berbekas dalam dirinya adalah saat dengan terang-terangan keluarganya menunjukkan ketidaksukaan mereka pada Hayati. Tanpa disadari, siapapun ingatan mengerikan itu mengendap dalam dasar hati Hayati, membuatnya merasa tidak diharapkan dimanapun ia berada. Walau kenyataannya, keberadaannya selalu ditunggu oleh orang-orang yang sayang padanya. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Akhirnya Hayati menyerah. Ia tidak sanggup lagi memasang wajah seolah semuanya baik-baik saja di depan Ustadz Yajid. Wujudkan keinginanmu, Dok, buat dirimu itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau mereka bahagia karenamu, maka kamu juga akan merasa bahagia, bahkan lebih dari yang mereka rasakan. Bagaimana caranya, Pak? Apa yang harus saya lakukan untuk membuat orang lain bahagia? Buatlah sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, Dok. Maksudnya, Pak? Tidak pernah hilang raut penuh kesabaran dari wajah sang Ustadz. Dengan telaten beliau jawab semua pertanyaan Hayati. Kalau kamu punya rezeki lebih, sisihkanlah sebagian untuk membantu panti atau pondok.
Banyak anak-anak di luar sana yang tidak punya tempat tinggal. Bangunkan panti untuk mereka. Dengan begitu mereka akan bahagia dan kamu bisa bermanfaat untuk mereka. Maka sore itu semakin bertambahlah kekaguman seorang Hayati terhadap sang ustadz. Kami berangkat dulu, pamit Haris kepada istrinya yang tengah bersiap untuk pergi. Hari ini sudah saatnya menjual hasil kebun. Giliran Lena dan Hayati yang akan keluar hutan untuk menyerahkan hasil panennya ke pengepul. Sedangkan Haris dan Ustadz Yazid sudah bersiap berangkat ke kebun, lengkap dengan cangkul dan beberapa perlengkapan lainnya. Iya mas, hati-hati. Lena sambut uluran tangan Haris dan mencium punggung tangan Haris. Kemudian beralih ke tangan bapaknya. Kalian berdua juga hati-hati, kalau sudah selesai langsung pulang saja. Pesan Ustadz Yazid kepada dua orang putrinya sebelum sepeda motor milik Haris membawa keduanya menjauhi rumah dan menghilang di ujung jalan. Ayo Lena, kita juga berangkat. Damai sekali, memang setiap harinya keluarga itu hidup dengan rukun. Semua pekerjaan selalu diselesaikan bersama. Tidak ada yang merasa terbebani dengan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Perjalanan Hayati dan Lena keluar hutan juga terasa menyenangkan, bukannya melelahkan dan jenuh seperti biasanya. Setibanya di tempat si pengepul, Lena memilih melakukan transaksinya sendirian dan meminta Hayati untuk membeli beberapa kebutuhan dapur di sekitar mereka agar lebih cepat katanya. Rupanya urusan Lena lebih cepat selesai. Ia hampiri Hayati yang tengah menawar sayuran di ujung sana. Mbak, Hayati menoleh ke arah Lena, kemudian menengok ke arah si pengepul tadi. Oh, sudah selesai. Sudah mbak, alhamdulillah hari ini nggak ribet. Kemudian keduanya terkekeh bersama. Memang biasanya saat mereka menyetor hasil panen akan ada perbedaan kesepakatan harga antara Lena dan si pengepul. Jadi Lena harus mengeluarkan usaha lebih agar si pengepul setuju dengan harga yang sudah Lena bicarakan dengan bapaknya sedari tadi di rumah. Alhamdulillah. Itu mbak beli apa? Tanya Lena sembari menunjuk belanjaan Hayati yang sepertinya sedikit lebih banyak dari biasanya. Mbak beli banyak sayur dan ini juga ada ikan masih seger. Satu persatu Hayati tunjukkan kantong plastik belanjaannya. Oh, masak besar kita mbak. Sini Lena bantu bawa. Lena ambil separuh dari bawaan Hayati dan Hayati kembali melanjutkan transaksinya yang sempat tertunda. Jadinya berapa bu? 10.000 saja nduk. Harga 10.000 untuk 2 kg kentang. Hayati rasa terlalu murah. Bahkan di sebelah ibu penjual itu ada penjualan yang dengan terang-terangan memasang bandrol seharga Rp7.000 untuk 1 kg kentang. Yang benar bu, murah sekali. Iya, buat kalian ibu kasih murah. Sering-sering datang ke sini ya nanti. Pasti bu, terima kasih banyak nggih. Itu suara Lena yang tiba-tiba ikut menjawab. Benar, masak besar. Siang ini Lena dan Hayati masak berbagai macam lauk yang menggugah selera. Tidak seperti makan siang biasanya, karena urusan kebun selesai lebih cepat. Ustadz Yazid dan menantunya pulang lebih awal, jadi kini mereka bisa makan siang bersama di rumah. Wah, ada syukuran apa ini? Haris juga menyadari kalau sajian kali ini lebih dari biasanya. Ini tuh perbaikan gizi mas. Bisa aja kamu setiap hari kita juga makan makanan yang bergizi. Ini semua Mbak Hayati yang belanja. Lagi punya hajat katanya. Kini semua mata tertuju pada Hayati yang ditatap. Semua orang justru kelabakan. Kamu punya hajat apa, Nduk?
Itu suara Ustadz Yajid. Jadi begini, Pak. Setelah banyak pertimbangan, saya putuskan untuk mulai fokus pada pekerjaan saya, supaya nanti bisa mengumpulkan biaya untuk membangun panti dan pesantren seperti yang Bapak aturkan kemarin. Hayati menjeda kalimatnya sebentar dan mengamati ekspresi semua orang di ruangan itu. Tidak ada satupun di antara mereka yang menunjukkan tanda ketidaksetujuan. Hayati lega. Jadi tanpa lama-lama lagi, besok saya ingin kembali dan mulai mengurus pekerjaan saya yang sudah terlantar berbulan-bulan. Hayati sedikit khawatir pada Lena saat ia berpamitan seperti ini. Dan benar saja, ada sedikit ekspresi sedih di wajah cantik Lena. Tapi saya tidak akan membangunnya sendirian. Insya Allah saya bangun juga atas nama Bapak. Jadi saya akan sering berkunjung ke sini. Memang benar kata orang, waktu itu berjalan sangat cepat saat kita menikmatinya. Persis seperti yang dirasakan Hayati, 6 bulan sudah ia menjalankan pembangunan panti dan pesantren yang telah ia bicarakan dengan Ustadz Yajid. Pembangunan selesai dan puluhan anak sudah siap masuk ke panti dan pesantren yang dibangun atas nama dirinya dan Ustadz Yajid itu. Hayati sangat menikmati masa-masa pembangunan itu, mendedikasikan hasil kerja kerasnya untuk anak-anak di luar sana yang butuh membuat sesuatu dalam diri Hayati membuncah. Semangat kerjanya bangkit 2 kali lipat saat ia mengingat hasil dari kerja kerasnya akan mendapat balasan senyum bahagia dari anak-anak yang butuh di luar sana. Akan ia pastikan anak-anak itu tidak akan kesusahan, setidaknya sampai mereka mampu menghidupi diri sendiri. Hayati bahagia, kini satu persatu impiannya mulai terwujud. Ia ingin bermanfaat bagi orang lain, dan yang ia lakukan kini jelas sangat bermanfaat bagi yang lain. Saat anak-anak sudah masuk dan mengikuti kegiatan panti nanti, Hayati akan meminta Ustadz Yajid sekeluarga untuk tinggal di panti. Tentu saja untuk berbagi ilmu dan membimbing mereka. Jika Ustadz Yajid bersedia, tentu Hayati akan sangat bersyukur. Namun jika sang Ustadz menolak sekalipun, Hayati akan memakluminya. Namun ia sangat berharap Ustadz Yajid mau. Soal keluarganya, sejujurnya 6 bulan waktu untuk pembangunan mengalihkan perhatian Hayati soal keluarganya. Entah mengapa ia justru merasa tenang saat ingatan tentang keluarganya tidak menghantuinya lagi. Bukan maksud Hayati melupakan, bukan sama sekali. Ia jelas sangat sayang pada bapak dan mbaknya, apalagi pada ibunya. Namun kehadirannya yang tidak diharapkan membuat ia memilih sengaja tidak mencari tahu mengenai mereka untuk sementara. Nanti jika waktunya sudah tepat dan Hayati sudah sembuh dari segala perih yang ia rasa, ia akan berusaha lebih keras lagi untuk keluarganya. Setidaknya untuk saat ini, biarkan Hayati bahagia dengan keluarganya yang lain.